Selamat pagi, Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi, Yosef. His Excellency, the head of Yayasan Kristen Aletheia Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Markus Domingus Leredawa STH MTH, His Excellency Coordinator of Aletheia Christian School Surabaya, Bapak Stefanus Jiman SPD M.Ed, Honorable the School Shepherd Ibu Pendeta Meling STH MM, Honorable the Headmaster School of Aletheia Christian Junior High School Ibu Insinyur Diah Andayani, Honorable the Headmaster School of Aletheia Christian Elementary School Ibu Dr. Randa Rini Eli Ernawati, The Honorable the Headmaster of Aletheia Christian Kindergarten School, Ibu Julia Puspandingdia, Honorable teachers and staffs of Aletheia Christian Schools, Honorable all parents and students, a very good morning to each every one of you. Welcome to the opening of the school year 2021-2022 Aletheia Christian Schools. Let's say thanks to God, who has been giving us guidance, happiness, healthy, and mercy, so we can attend this event without any obstacles. Cynthia Devi, And I'm Audrey. we feel honored to serve as MC for this important, beautiful morning event. Now let us deliver the event arrangement today as follows. First, the opening. The second, the reflections. The third is singing a national anthem of Indonesia, Indonesia Raya, and hymn of Aletheia Christian School. The next, reporting new students. The fifth is speeches. The next, performances. The seventh is opening ceremony. And the closing. Okay, excellencies, ladies and gentlemen, let us open our agenda today by opening prayer led by Ibu Ferawati Seska Ogotan STH. Ibu Vera, time is yours. Salam Bapak Ibu Guru, orang tua, wali murid, dan para siswa yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka tahun pelajaran 2021-2022 di dalam perkenanan Tuhan. Walaupun dalam masa-masa pandemi, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang masih melanda Indonesia, negara kami, tetapi kami bersyukur kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan boleh menolong bangsa kami, bahkan secara khusus sekolah Kristen Aletheia di Surabaya. Sehingga saat ini, di pagi ini, kami boleh bersama-sama menyerahkan acara pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan kuasa Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati. Dan kami menyerahkan ini, tahun pelajaran ini Tuhan boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. The second is reflections by the shepherd of Aletheia Christian School Surabaya, Ibu Pendeta Meling. Ibu Meling, time is yours. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak anak-anak untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih
karena Tuhan masih memberi kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk boleh bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu akan membacakan 3 bagian firman Tuhan yang berasal dari kitab Amsal sebagai landasan renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kemudian bagian yang kedua terambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Satu lagi yang terakhir dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah anak-anak tahu siapa yang menulis kitab Amsal? Betul ya, Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai seorang raja yang sangat bijaksana. Dikatakan bahwa sebelum Raja Salomo dan sesudah Raja Salomo tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada Raja Salomo. Raja Salomo yang bijaksana ini memberikan nasihat kepada kita semua pada hari ini melalui 3 ayat yang kita baca. Kalau kita perhatikan 3 ayat yang kita baca tadi, baik di dalam Amsal 1, kemudian Amsal 10 maupun Amsal 19, semuanya itu berbicara tentang didikan ya. Dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, anak-anak dengarkanlah didikan ayahmu dan ibumu. Kemudian di dalam Amsal 10 dikatakan, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Kalau orang yang tidak mau mengindahkan didikan, dia bisa tersesat. Dan kemudian di dalam Amsal 19 dikatakan, kalau kamu itu mendengarkan didikan, maka kamu akan menjadi bijaksana di masa depan. Dari 3 ayat ini, Raja Salomo menasihatkan kepada kita semua bahwa kita semua anak-anak yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, diingatkan supaya kita ini memperhatikan didikan. Amsal mengatakan didikan ayah dan ibumu ya. Kalau di rumah kita harus mendengarkan didikan ayah dan ibu. Sedangkan kalau anak-anak di sekolah, anak-anak harus mendengarkan didikan dari bapak dan bu guru. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Kalau kita itu mendengarkan didikan dari ayah dan ibu, maka kita semua akan menjadi bijaksana. Kalau kita mendengarkan didikan dari orang tua kita, maka masa depan kita akan menjadi baik. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai pendidikan atau pelajaran di tahun ajaran yang baru. Mungkin kita masih harus belajar dengan cara online, tetapi itu tidak boleh mengurangi semangat kita untuk belajar. Itu tidak boleh mengurangi kesungguhan kita di dalam belajar. Justru kita harus sungguh-sungguh bersemangat. Saya tidak boleh menyerah. Sekalipun saya belajar dari rumah, saya nggak bisa bertemu dengan teman-teman,
Saya nggak bisa belajar langsung dari Bapak Ibu guru, tetapi saya harus belajar dengan semangat. Saya tidak boleh mengabaikan didikan, karena didikan itu akan membuat saya menjadi bijaksana. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong anak-anak untuk tetap semangat memasuki tahun ajaran baru. Selamat belajar, selamat memasuki tahun ajaran baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Next is singing a national anthem of Indonesia, Indonesia Raya, and Hymne Aletheia Christian School sung by representative students of Aletheia Christian Schools. God of great and God of small, God of one and God of all, God of weak and God of strong, God to all our being belong. Aletheia, Alleluia, praise be thy name. Aletheia, sekolahku, mengajar dan bimbing hidupku. Aletheia namanya, kebenaran artinya. Aletheia, Aletheia, Haleluya. Mari kita semua membangun bangsa dan negara. Indonesia namanya, Pancasila rasanya. Indonesia, Indonesia, negeri pusaka. The next agenda is reporting new student read by Ibu Novianti Kusuma Wardani SPD. Ibu Novi, time is yours. Shalom, selamat pagi Bapak atau Ibu guru, orang tua, wali murid, siswa-siswi yang terkasih. Sekali lagi Ibu menyapa selamat pagi dan shalom. Pada pagi hari ini pelaporan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, TG Kristen Aletheia diterimakan sebanyak 2 siswa.
Dan yang kedua, TK Kristen Aletheia sebanyak 7 siswa dan mutasi 1 siswa. Yang ketiga, SD Kristen Aletheia Surabaya diterimakan 44 siswa dan mutasi 3 siswa. Dan yang terakhir adalah SMP Kristen Aletheia Surabaya diterimakan sebanyak 39 siswa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Excellencies, ladies and gentlemen, step on to the following agenda are speeches. The first is welcoming speech from the head of Yayasan Kristen Aletheia Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Markus Domingus, Leredawa STH MTH. Bapak Domingus, time is yours. Shalom Bapak dan Ibu Guru, para pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Kristen Aletheia Surabaya, para pengurus Sekolah Kristen Aletheia Surabaya, koordinator pendidikan, gembala sekolah, para kepala sekolah, dan secara khusus saya sapa orang tua dan juga siswa-siswi Sekolah Kristen Aletheia Surabaya, secara lebih khusus lagi kalian yang menjadi siswa baru di tahun pelajaran yang baru ini. Saya atas nama pengurus Yayasan Kristen Aletheia Indonesia sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan-Nya atas sekolah kita, sehingga kita diperkenankan olehnya untuk memasuki tahun pelajaran yang baru ini. Tahun pelajaran baru tentu memberikan kepada kita suatu harapan. Ya, setiap kali kita menghadapi sesuatu yang baru, kita berharap ada sesuatu yang baru dan baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentu saja kita perlu berharap yang baik dan kita harus mengharapkan yang baik. Karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli dengan kita, yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Nya kepada kita semua. Di sisi yang lain kita juga perlu belajar untuk melihat situasi kehidupan kita dengan realistis, dengan segala tantangan dan kesukarannya yang ada di depan kita. Kita tahu setahun lebih terakhir ini, negeri kita dan dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada banyak kesulitan dan tantangan yang diberikan oleh situasi ini kepada proses pendidikan di sekolah kita dan di tempat-tempat lain dan di sekolah-sekolah lain di mana saja di muka bumi. Tetapi kita bersyukur, dan hari ini saya ingin kita semua bersyukur kepada Tuhan. Ada pesan yang baik yang pemazmur 92 ajak untuk kita lakukan terus-menerus. Dia mengajak kita untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Nya di waktu pagi dan kesetiaan-Nya di waktu malam. Kenapa dia mengajak kita demikian? Karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan, telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita bersukacita. Perbuatan tangan-Nya atas hidup kita semua, atas sekolah kita, membuat kita bersukacita. Tentu saja kita tahu ada banyak kesulitan yang kita hadapi di tengah situasi pandemi. Tetapi mari kita tidak berhenti untuk bersyukur dan bersukacita. Karena di tengah pandemi ini, terlepas dari sulit dan sukar keadaan ini, Tuhan telah melakukan sesuatu dan kita yakin Dia akan terus melakukan sesuatu di tengah-tengah kita, di sekolah kita, di tengah keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita masukin tahun pelajaran yang baru dengan penuh syukur, dengan penuh keyakinan bahwa Dia yang sudah melakukan sesuatu yang baik di sepanjang setahun terakhir ini, Dia juga yang akan melanjutkannya dalam hidup sekolah kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan pengabdian kita di sekolah ini.
Dan khususnya kepada kalian siswa dan siswi Sekolah Kristen Aletheia, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di tengah situasi semacam ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menimba ilmu yang baik. Dengan cara yang berbeda seperti yang belum pernah kita alami di masa yang lalu. Di dalam cara yang semacam ini tentu banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Tetapi di dalam cara yang semacam ini Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Kesempatan untuk menguasai hal-hal yang baru. Kesempatan untuk memahami hal-hal yang baru. Kesempatan untuk melakukan juga hal-hal yang baru yang berhubungan dengan mengasah kemampuan dan keterampilan kita. Berbeda dengan cara-cara pendidikan di masa sebelum pandemi. Di dalam situasi semacam ini, kita pendidik, orang tua, siswa, kami juga yang ada di yayasan dan pengurus sekolah ini, dituntut untuk melakukan tugas kita sebaik-baiknya, berperan sebaik-baiknya, memenuhi tanggung jawab kita masing-masing, supaya keberhasilan pendidikan itu tercapai. Dan saya dorong kawan-kawan guru sekalian, untuk berjuang semaksimal mungkin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita seperti yang sudah Bapak dan Ibu guru kerjakan selama ini. Pertahankan terus dan lanjutkan terus menjadi lebih baik lagi. Kalian yang belajar, anak-anakku sekalian, mari belajar sebaik-baiknya. Perluas wawasan kalian. Ambil waktu lebih banyak untuk membaca buku, membaca tulisan-tulisan yang baik, untuk mengembangkan wawasanmu, mempertajam pengertianmu, meningkatkan skillmu, keterampilanmu untuk kehidupan di masa depan. Kita para orang tua, saya dorong juga untuk melakukan tugas kita sebaik-baiknya, mendoakan, mendukung anak-anak kita belajar dengan segala yang dapat kita kerjakan. Mari juga penuhi tanggung jawab kita sebaik-baiknya kepada sekolah, supaya proses belajar anak-anak kita dapat berjalan dengan lancar. Kita semua perlu bersyukur kepada Tuhan karena Dia sedang melakukan sesuatu. Dan saya percaya Dia sedang melakukan sesuatu dan akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi di tengah-tengah sekolah kita di tahun pelajaran yang baru. Bersama dengan Tuhan dalam ucapan syukur yang besar kepadanya, mari kita masuki tahun pelajaran yang baru. Selamat memasuki tahun pelajaran baru Sekolah Kristen Aletheia Surabaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. To complete the opening today, let us show the first performance, the dancing performed by kindergarten students with the title Aku Siap ke Sekolah. Please welcome them with a big applause. Sikat gigi dan mandi, pakai baju rapi dan ku pakaikan dasi. Mama, papa, aku siap ke sekolah. Siap, mama, papa, aku siap ke sekolah. Siap, mama, papa, aku siap ke sekolah. Siap, mama, papa, aku siap ke sekolah. Siap. Bangun pagi-pagi, sikat gigi dan mandi, pakai baju rapi dan ku pakaikan dasi. Mama, papa, aku siap ke sekolah. Siap, mama, papa, aku sudah siap ke sekolah. Siap, mama, papa, aku siap
sekolah. Siap, Mama, Papa, aku sudah siap. Aku siap ke sekolah. Siap. Excellencies, ladies and gentlemen, the second speech will be delivered by Coordinator of Aletheia Christian School Surabaya, Bapak Stefanus Diman, SPD, M.Ed. Bapak Diman, time is yours. Yang terhormat Ibu Gembala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan Sekolah Kristen Aletheia Surabaya, yang terhormat para orang tua siswa, dan yang saya kasihi siswa-siswi Sekolah Kristen Aletheia Surabaya. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, bahwasanya kita telah diberi kesempatan untuk melewati masa-masa studi sepanjang tahun ajaran 2020-2021. Saat ini juga kembali kita bersyukur kita boleh memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022. Di tahun pelajaran yang baru ini, Sekolah Kristen Aletheia mengambil tema Ambil Langkah Baru, Melangkah Maju Bersama Aletheia. Dengan tema yang ini, mari kita sama-sama pahami bahwa keberhasilan proses studi di Sekolah Kristen Aletheia Surabaya itu tergantung pada semua pihak, baik itu para guru, para orang tua, dan para siswa yang mengambil studi. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama bekerja keras, bekerja sama untuk menempuh proses studi sepanjang tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Sekolah Kristen Aletheia Surabaya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Then we will present the fashion show by student of elementary school, and our team is Nusantara. Please give a big applause for them.
Fashion kali ini Bu Audrey, Iya, Mem. yang anak perempuannya ada yang spesial dari mereka. Apa itu, Mem Devi? Mereka membawa, they bring kipas yang terbuat dari kertas. Wow. Dan itu uniknya adalah mereka menghias sendiri, menggambar dan mewarnai sendiri kipas kertasnya. Oh, handmade berarti ya, Bu Oke, Devi ya. betul sekali. Loh, yang untuk anak laki-lakinya ini juga mereka menggunakan caping. Capingnya ini juga mereka lukis sendiri loh, Mem Devi. Karena ini juga Easy. hasil kreativitas mereka mengikuti ekstra lukis, Mem Devi. The next performance is from junior high school students. The collaborations, singer, flag dancer, and musical player. Please welcome them with a big applause. Tapi selalu ku coba tuh mengangkat-angkatmu. Biar saja ku tak sekedar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak serum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan demi kehormatan bangsa, ku pertahankan demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Now, this is the high time for the new student acceptance ceremony, represented by the parents to the principal, and also fly the balloons as the symbol of opening ceremony
the school year 2021 and 2022. Let's count together in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Yes, And they are. look amazing. Yes. With their outfit, of course. Okay. And now, the next agenda is closing prayer. I will call Ibu Mujiwati to lead the prayer in this session. Ibu Mujiwati, time is yours. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan karena pimpinan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan sehingga kegiatan pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022 bisa terlaksana dengan baik. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Last but not least, as the host, we extend our appreciation to each of every one of you. Thanks for your attention. May we meet again in other event and goodbye.